SIMA UI tahun 2019 tentang asam basa. Senyawa berikut yang merupakan senyawa organik yang bersifat asam. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Jadi kita menentukan kekuatan asam dari senyawa 1 hingga senyawa 4 ya. Nah, untuk menentukan keasamannya kita tulis dulu strukturnya. Yang pertama ada CH2, kemudian ada cabang F di sini. Ada CH2, C karbonil OH gini ya, atau asetat. Kemudian yang kedua itu ada CH2, ada cabangnya adalah Cl. Untuk struktur utamanya itu sama ya, CH2, kemudian C karbonil OH ya. Yang ketiga ada CH2 dengan cabangnya Br, kemudian CH2, C karbonil OH begini ya. Selanjutnya yang keempat itu adalah CH3, kemudian CH ada cabangnya yaitu F, kemudian C karbonil OH begini ya. Kita harus tahu bahwasanya keasaman itu ditentukan mudahnya dari senyawa tersebut melepas hidrogen ya. Semakin mudah senyawa tersebut melepaskan hidrogen, maka semakin asam begitu ya. Dari struktur nomor 1, 2, 3 kita tahu bahwasanya strukturnya itu sama ya. Yang membedakan adalah substituen. Di sini ada F, kemudian ada Cl, ada Br. Dari substituen ini itu adalah substituen dari halogen ya. Yang mana dalam halogen kita tahu bahwasanya terdapat sifat dalam tabel periodik itu keelektronegativitas. Untuk keelektronegativitas itu adalah kecenderungan atom atau unsur untuk menarik elektron. Nah, dalam unsur halogen F itu punya keelektronegativitas paling tinggi, kemudian Cl, kemudian Br ya. Karena F punya keelektronegativitas yang tinggi atau kecenderungan elektron untuk menarik elektron lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, maka dari struktur nomor 1 dia akan lebih mudah untuk menarik elektronnya, sehingga elektron O ini akan ketarik begini ya, sehingga akan lebih mudah untuk melepaskan hidrogennya gitu ya. Hidrogen akan mudah lepas. Nah, sedangkan keelektronegativitas yang lebih kecil ya, itu akan lebih sulit untuk melepaskan hidrogennya gitu ya. Maka dari itu kita bisa simpulkan bahwasanya keasaman yang paling asam adalah nomor 1, kemudian nomor 2, selanjutnya adalah nomor 3 ya. Selanjutnya nomor 4 gimana? Di sini kalau kita lihat substituennya itu adalah F, di mana keelektronegativitas itu paling besar. Kalau kita lihat posisinya itu lebih dekat ya ke C karbonil ini atau C asetat ini ya. Sehingga akan lebih mudah untuk menarik elektronnya. Jadi O-nya ini akan tertarik elektronnya. Hanya akan lebih mudah melepaskan, sehingga akan lebih asam gitu ya. Maka senyawa 4 itu adalah yang paling asam ya. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan nomor 1, senyawa 1 merupakan senyawa dengan keasaman yang paling rendah. Bukan ya, yang paling rendah adalah senyawa nomor 3. Berarti ini salah. Selanjutnya untuk senyawa nomor 2 lebih asam daripada senyawa 3. Benar ya. Kemudian senyawa 3 lebih asam daripada senyawa 1. Salah ya. Selanjutnya nomor 4, senyawa 4 merupakan senyawa dengan keasaman yang paling tinggi. Benar ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah 2 dan 4 ya. Nah, kemudian ada yang tanya, kenapa kok dalam sistem HF itu lebih kecil asamnya daripada HCl, kemudian HBr, HI gitu ya. Kenapa kok berbeda dengan senyawa yang 1, 2, 3, 4 ini begitu ya. Ingat ya, untuk HF di sini karena adanya ikatan hidrogen ya antar molekulnya, sehingga dia itu lebih sulit untuk melepaskan hidrogen. Jadi dia yang paling lemah begitu ya. Nah, selanjutnya untuk hubungan antara HCl, HBr, HI, di mana HI itu yang paling tinggi. Itu disebabkan karena HI itu punya, I-nya itu punya jari-jari yang paling besar ya. Jarak antar inti dengan elektronnya itu jauh. Sehingga untuk tarik-menarik antara elektron dan intinya itu lebih kecil. Sehingga akan lebih mudah untuk melepaskan hidrogen. Terus kemudian kalau yang HCl itu kan punya jari-jari yang lebih kecil dibandingkan I ya. Nah, karena
jari-jarinya itu lebih kecil, maka elektron dan intinya itu dekat. Tarik-menarik antara inti dan elektronnya itu kuat, sehingga akan lebih sulit untuk melepaskan hidrogen. Itu ya, untuk hubungan antara HCl, HBr, dan HI. Apabila ada yang didiskusikan, mohon tuliskan di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai konten ini, mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.